Saya Ahmad Asdar dengan NIM J1A123091 akan menjelaskan materi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di PT United Tractors Tbk Surabaya. 1. Penetapan kebijakan K3 di PT United Tractors Tbk Surabaya. Kebijakan K3 dirumuskan secara tertulis oleh manajemen puncak setelah konsultasi dengan perwakilan tenaga kerja, mencakup tujuan, sasaran, dan komitmen peningkatan K3. Kebijakan ini ditandatangani oleh pengusaha ataupun pengurus, disosialisasikan melalui safety talk secara rutin, media digital, dan pembentukan panitia pembina K3 atau P2K3 sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012. Kebijakan ditinjau ulang secara berkala untuk menyesuaikan perubahan operasional, regulasi, dan hasil investigasi kecelakaan kerja. 2. Perencanaan kebijakan K3 di PT United Tractors Tbk Surabaya. Perencanaan melibatkan identifikasi potensi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko melalui prosedur terdokumentasi seperti Job Safety Analysis atau JSA. Rencana strategis K3 disusun berdasarkan data sekunder ataupun standar OHSAS atau ISO dan target terukur lebih dari 80. Rencana kerja spesifik seperti misalnya workshop dan warehouse disinkronkan dengan sistem manajemen perusahaan dan melibatkan alokasi sumber daya, baik itu sumber daya manusia ataupun anggaran. 3. Pelaksanaan perencanaan K3 di PT United Tractors Tbk Surabaya. Implementasi ini mencakup penggunaan APD standar, prosedur kerja aman, sistem izin kerja berisiko tinggi, pemeliharaan sarana produksi dan kesiapan tanggap darurat atau P3K dan firefighting. Pelatihan K3 termasuk basic life support diberikan kepada karyawan baru ataupun kontraktor. P23 aktif mengadakan inspeksi secara rutin, sosialisasi, dan koordinasi lintas departemen. Pada saat pandemi COVID-19 kemarin, memicu adaptasi metode digital dengan menggunakan Zoom ataupun WhatsApp untuk safety talk dan pelaporan. 4. Pemantauan dan evaluasi K3 di PT United Tractors Tbk Surabaya. Pemantauan dilakukan melalui inspeksi secara berkala, pengukuran lingkungan kerja seperti fisik, kimia, dan ergonomi, dan audit internal SMK3. Data kecelakaan, penyakit akibat kerja, dan temuan inspeksi dianalisis untuk perbaikan. Evaluasi ini mencakup peninjauan efektivitas, tindakan korektif, dan kesesuaian dengan target lebih dari 80. Kendala seperti dokumen tidak sistematis, kecelakaan berulang, dan keterbatasan tenaga medis menjadi fokus perbaikan. Hasil ini dievaluasi dan dilaporkan ke manajemen dan digunakan untuk peningkatan berkelanjutan. 1. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK3. PT United Tractors Tbk Surabaya menerapkan SMK3 melalui peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 melalui pemantauan kesehatan tenaga kerja, pemeriksaan berkala, fasilitas P3K, dan pelatihan. 2. Evaluasi dan peningkatan SMK3. Audit internal dan analisis data kecelakaan atau penyakit akibat kerja mendeteksi celah, misalnya tenaga medis terbatas, lalu diatasi dengan pelatihan, peningkatan alat darurat, penyesuaian prosedur, dan siklus PDCA untuk keberlanjutan sistem kesehatan kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Syakibah Moren Putri dengan NIM J1A1230090. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih struktur organisasi di PT United Tractor Surabaya. Jadi seperti yang bisa dilihat di gambar bahwa PT United Tractor Surabaya ini menggunakan struktur organisasi garis di mana bentuk organisasi dan wewenangnya itu mengalir dari atas ke bawah dengan bentuk tanggung jawabnya itu bergerak dari bawah ke atas atau merupakan satu garis lurus. Seperti yang bisa diperhatikan di gambar bahwa wewenang penuh itu dipegang oleh Branch Operation Head yang kemudian menurun ke bawah atau mengalir dan terbagi atas beberapa bagian sesuai dengan fungsinya masing-masing.
Baik, selanjutnya seperti yang bisa dilihat di gambar, ada struktur organisasi CSR di PT United Tractor Surabaya ini. Jadi CSR sendiri adalah Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan. Jadi seperti yang bisa dilihat di struktur organisasi ini itu ada penanggung jawab. Nah, penanggung jawabnya di sini adalah semua kepala departemen yang kemudian dibantu oleh penasehat, kemudian garisnya turun kepada pelaksana harian. Kemudian turun lagi menjadi 3 bagian yang masing-masing itu memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Ketiga bagian tersebut adalah yang pertama ada program Dev dan X Relation, kemudian ada Internal Relation, dan yang terakhir itu ada program kerohanian. Baik, selanjutnya atau yang terakhir ada struktur organisasi P2K3. Jadi P2K3 sendiri adalah Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jadi P2K3 sendiri adalah lembaga yang dibentuk oleh perusahaan atau tempat kerja untuk membantu pengawasan program keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi di PT United Tractor Surabaya sendiri ini bisa dilihat ada bagian ketua, kemudian ada sekretaris, kemudian turun menjadi 3 bagian yang terdiri atas beberapa bagiannya masing-masing. Yang pertama itu adalah supporting. Jadi supporting itu terdiri atas training atau informasi dan lingkungan. Kemudian yang kedua itu ada keadaan darurat. Jadi keadaan darurat terbagi atas PPJD dan juga kebakaran. Dan yang terakhir itu ada untuk bagian ketiga. Jadi untuk ketiga sendiri terbagi atas investigasi dan inspeksi. Baik, selanjutnya kita beralih ke bagian dokumentasi penelitian penerapan SMK 3 di PT United Tractor Surabaya. Jadi dari hasil audit sudah didapatkan bahwa sudah dilakukan wawancara bersama salah satu karyawan dari Departemen Parts dan Departemen Service, kemudian sudah dilakukan juga wawancara bersama branch manager, dan sudah dilakukan juga wawancara bersama safety officer. Kemudian selanjutnya ada dokumentasi dari hasil observasi. Jadi dari hasil audit didapatkan dokumentasi mengenai observasi pengendalian dokumen, kemudian ada juga dokumentasi mengenai pelaksanaan di setiap kegiatan perusahaan. Kemudian dari hasil audit juga ternyata didapatkan bahwa ada peletakan alat di tempat workshop yang dapat membahayakan atau menimbulkan potensi bahaya. Kemudian ada juga terdapat tumpahan cairan di dekat kabel di antara workshop yang dapat menimbulkan potensi bahaya di perusahaan PT United Tractor Surabaya ini. Kemudian dari hasil audit juga didapatkan bahwa ada dokumentasi mengenai rambu-rambu K3 yang telah terpasang. Kemudian ada juga tentang kurangnya kelengkapan kotak atau fasilitas kotak P3K. Kemudian ada juga penandaan terhadap tempat-tempat tertentu, dan yang terakhir itu sudah ada kebijakan yang dibuat perusahaan secara tertulis. Perkenalkan, nama saya Adinda Lestari Febrianti dengan NIM J1A1230089. Di sini saya akan membahas terkait program-program yang diterapkan di PT United Tractors Tbk Surabaya. Jadi, di perusahaan ini terdapat 2 program yang dijalankan, yaitu Safety Talk dan Audit. Baik, yang pertama yaitu Safety Talk. Safety Talk adalah diskusi singkat mengenai keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 yang dilakukan secara rutin di suatu perusahaan, terutama sebelum memulai pekerjaan. Adapun tujuan program ini yang pertama, meningkatkan kesadaran pekerja terhadap potensi bahaya di lingkungan kerja, mencegah terjadinya kecelakaan, serta membangun budaya keselamatan yang kuat. Yang kedua, memastikan bahwa seluruh pekerja mematuhi peraturan dan standar K3 yang telah diterapkan, sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan meningkatkan produktivitas. Biasanya, Safety Talk berlangsung selama 5-15 menit dan membahas berbagai topik seperti prosedur keselamatan, penggunaan alat pelindung diri atau APD, penanganan bahan berbahaya, serta cara mencegah kecelakaan kerja. Kegiatan ini umumnya dipimpin oleh supervisor, manajer K3, atau petugas safety officer. Dengan adanya safety talk yang rutin, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat bagi seluruh pekerja. Program yang kedua yaitu audit. Audit adalah proses sistematis untuk menilai, mengevaluasi, dan memastikan kepatuhan suatu perusahaan terhadap standar, regulasi, atau kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam konteks perusahaan, audit dapat mencakup berbagai aspek seperti keuangan, operasional, keselamatan kerja, lingkungan, dan kualitas. Adapun tujuan utama audit adalah untuk mengidentifikasi potensi risiko, memastikan efektivitas sistem yang diterapkan, serta
serta meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam operasional perusahaan. Proses audit biasanya dilakukan oleh auditor internal dari dalam perusahaan atau auditor eksternal dari lembaga independen guna memastikan objektivitas dan akurasi dalam penilaian. Hasil audit biasanya berupa laporan yang berisi temuan, rekomendasi perbaikan, serta langkah-langkah yang harus diambil untuk memastikan kepatuhan dan peningkatan kinerja perusahaan. Dengan adanya audit yang rutin, perusahaan dapat meminimalkan risiko, meningkatkan kredibilitas, dan memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Perkenalkan, saya adalah Adhakin dengan akronim 088. Di sini saya akan menjelaskan penilaian bahaya risiko pada perusahaan PT United Tractor Tbk Surabaya. Langsung saja, yang pertama itu kurangnya kesadaran K3. Jadi risiko ini memiliki probabilitas sedang yaitu 3 dan tingkat keparahan serius yaitu 4, sehingga menghasilkan tingkat risiko tinggi yaitu 12. Hal ini dapat mengakibatkan cedera pada tangan, kaki, dan kepala pekerja. Yang kedua itu ada kelalaian pekerja. Jadi risiko ini memiliki probabilitas sedang yaitu 3 dan tingkat keparahannya itu sangat serius yaitu 5, sehingga tingkat risikonya itu tinggi yaitu 15. Efeknya bisa berupa patah tulang, luka serius, bahkan cedera kepala yang berisiko fatal. Yang ketiga itu kurangnya pengendalian dokumen. Jadi risiko ini memiliki probabilitas sering yaitu 4 dan tingkat keparahannya itu sangat serius yaitu 4, sehingga menghasilkan tingkat risiko sangat tinggi yaitu 16. Jadi jika tidak dikendalikan dengan baik dapat menyebabkan kecelakaan kerja yang berulang. Yang keempat, tidak melakukan JSA sebelum bekerja. Jadi risiko ini memiliki probabilitas sering yaitu 4 dan tingkat keparahannya itu sangat serius yaitu 5, sehingga menghasilkan tingkat risiko yang sangat tinggi yaitu 20. Hal ini bisa menyebabkan kecelakaan yang terus berulang dalam pekerjaan. Yang kelima itu kurangnya tenaga medis. Jadi risiko ini memiliki probabilitas sering yaitu 4 dan tingkat keparahan sedang yaitu 3, sehingga menghasilkan tingkat risiko yang tinggi yaitu 12. Akibatnya cedera yang dialami pekerja jika tidak disegera ditangani maka bisa memperburuk kondisi mereka. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya yaitu pencapaian dan tantangan dalam penerapan SMK 3, di mana pencapaian yang pertama yaitu pengembangan dan pemeliharaan komitmen, di mana perusahaan telah melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan komitmen melalui kebijakan yang tertulis. Yang kedua yaitu pembuatan dan pendokumentasian rencana K3. Dalam hal ini, perusahaan telah melaksanakan rencana K3 serta terdokumentasi dalam setiap kegiatan K3 di perusahaan. Yang ketiga yaitu pengendalian dan perencanaan kontrak, di mana perencanaan kontrak ini sudah sesuai dengan SOP atau instruksi kerja K3 yang telah diatur dalam undang-undang. Yang keempat yaitu pengendalian dokumentasi, di mana dokumen perusahaan belum optimal dalam pelaksanaannya dikarenakan peletakan dokumen yang belum sistematis dan sesuai dengan 5R. Yang kelima yaitu pembelian dan pengendalian produk, di mana perusahaan telah memperhatikan atau melihat prosedur terdokumentasi dalam spesifikasi pembelian barang dan jasa. Yang keenam yaitu keamanan bekerja berdasarkan SMK 3, di mana perusahaan masih mengalami kecelakaan di tempat kerja dan kekurangan dalam fasilitas P3K di perusahaan. Yang ketujuh yaitu standar pemantauan, di mana standar pemantauan sudah sesuai dengan persyaratan, peraturan, perundangan, dan standar yang berlaku dalam perusahaan. Yang ke-8 yaitu pelaporan dan perbaikan kekurangan, di mana pelaporan keadaan darurat yang terprosedur dan terdokumentasi yang diberitahukan setiap personil untuk menjamin semua kecelakaan dan PAK. Yang ke-9 yaitu pengolahan material dan perpindahannya, di mana pengolahan material dan perpindahannya memiliki prosedur
untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan menilai risiko yang berhubungan dengan penanganan secara manual dan mekanis. Yang ke-10 yaitu pengumpulan dan penggunaan data, di mana dalam proses pengumpulan dan penggunaan data, perusahaan melakukan pencatatan K3 terkait prosedur untuk mengidentifikasi. Yang ke-11 yaitu audit SMK3, di mana audit SMK3 telah terjadwal untuk memeriksa kesesuaian kegiatan perencanaan dan menentukan apakah kegiatan tersebut efektif atau tidak. Yang ke-12 yaitu pengembangan dan keterampilan serta kompetensi, di mana menurut John Reed, jika perusahaan mempekerjakan pekerja kontrak untuk sementara waktu dan mereka diberi tugas. Yang ke-12 yaitu pengembangan keterampilan dan kompetensi. Dalam hal ini perusahaan melakukan strategi pelatihan dengan analisa sesuai dengan kebutuhan pelatihan K3, mendokumentasikan dan menyimpan catatan seluruh pelatihan. Yang selanjutnya tantangan, di mana tantangan yang pertama yaitu pengendalian dokumen. Pengendalian dokumen di perusahaan belum maksimal, terutama dalam penempatan dan sistematisasi dokumen. Yang kedua yaitu keamanan bekerja, di mana meskipun sudah ada penerapan SMK3, perusahaan masih belum sepenuhnya menjamin keamanan bagi pekerja. Yang ketiga yaitu pelaporan dan perbaikan kekurangan, di mana ada masalah dalam pelaporan dan perbaikan terhadap kekurangan dalam penerapan SMK3 yang dianggap kurang maksimal. Yang keempat yaitu frekuensi inspeksi yang rendah. Tingginya risiko kecelakaan kerja mengharuskan perluasan pengawasan dan peningkatan frekuensi inspeksi lapangan untuk mengevaluasi penerapan SMK3.